Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dan seluruh keluarga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan mantan pembunuh bayaran legendaris yang dituntut menyelamatkan seorang gadis, anak sahabat istrinya yang diculik para agen perdagangan manusia internasional. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan satu keluarga yang harmonis di pagi hari. Terlihat pria yang bernama Bang Hyujong dihampiri istrinya yang bernama Sunny meminta izin untuk liburan bersama temannya ke sebuah tempat favorit mereka yang sudah lama mereka rencanakan. Karena sahabat istrinya memiliki seorang putri, dia meminta suaminya Beng untuk menjaga anak perempuan sahabatnya sementara waktu sampai mereka kembali liburan. Dengan sedikit perdebatan panjang, Beng terpaksa mau menjaga anak perempuan sahabatnya demi membahagiakannya. Keesokan harinya, Beng mengantarkan istri dan temannya ke bandara untuk pergi liburan. Pada malam hari, Beng pergi menjemput anak sahabat istrinya yang bernama Yunji. Saat akan membawa Yunji ke rumahnya, dia meminta izin pada Beng kalau malam ini dia akan menginap di rumah sahabatnya dengan alasan pekerjaan sekolah. Tentu saja Beng tidak bisa berbuat banyak, hanya mengatakan agar Yunji selalu menjaga dirinya. Saat akan berpisah, Beng memberikan uang pada Yunji jika sewaktu-waktu dia membutuhkannya. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Beng tidak lupa menyelipkan sebuah alat pelacak dalam dompet Yunji saat memasukkan uang ke dalam dompetnya. Saat di rumah, Beng terlihat sangat gelisah karena tanggung jawab yang diberikan padanya, sehingga Beng selalu memikirkan Yunji yang ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Dengan alat pelacak yang diselipkan Beng di dompet Yunji, Beng pergi ke tempat sinyal pelacak untuk memastikan kalau Yunji dalam keadaan baik-baik saja. Di tempat lain, ternyata Yunji dibawa salah seorang pria yang baru dia kenal ke tempat seorang wanita yang bernama Soyun untuk diperdagangkan. Saat Soyun membuli Yunji, Beng langsung datang untuk menghentikan perilaku mereka. Pada malam berikutnya, setelah Beng dan Yunji membeli makanan, tanpa sengaja dia melewati tempat kejadian semalam yang didatangi para polisi. Ternyata 5 orang pria tersebut telah tewas dibunuh seseorang. Sesampai di rumah, Beng mencari petunjuk di internet tentang kematian kelima pria tersebut yang bersamaan saat Beng menghajar mereka semua. Beng menyadari kalau dalam kasus ini pasti akan berbuntut panjang. Pada pagi harinya, seorang detektif yang bernama Lee mendatangi rumah Beng dan menanyakan kasus kematian kelima pemuda tersebut. Karena pada malam hari itu mobil Beng terlihat melaju yang terekam CCTV bersamaan kendaraan sepeda motor di depannya. Dengan santai, Beng mematahkan semua prasangka detektif kalau dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi detektif tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyudutkannya. Akhirnya, detektif Lee terpaksa pergi dari rumah Beng. Tidak berselang lama, Soyun menghubungi Beng, meminta agar menyerahkan Yunji padanya. Kalau tidak, Yunji akan memberikan pisau bekas pembunuhan kelima pria tersebut yang terdapat sidik jari Beng. Secara tidak langsung, Beng menyadari kalau Soyun pelaku pembunuhan kelima pria tersebut dan berniat akan menjebak Beng untuk memberikan Yunji padanya. Beng terpaksa mengikuti perintah Soyun. Di waktu itu juga, Beng segera menuju ke sana sendirian. Karena Beng telah lebih dulu mengetahui di mana markas Soyun melalui alat pelacak yang dompet Yunji di tangan Soyun. 이거 계속 차고 있어. Di markas Soyun, Beng meminta dengan cara baik-baik pisau yang ada sidik jari Beng pada kakak Soyun yang bernama Doncul. Merasa kalau Beng hanya pria biasa,
Don Chun menyuruh anak buahnya menghajar Beng. 칼 가지고 와. Akan tetapi malah sebaliknya mereka yang dihajar, yang membuat Soyun dan Don Chul ketakutan. Setelah mengalahkan anak buah Soyun, Beng segera mengambil pisau dan pergi pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Beng sadar kalau ada orang lain yang telah lebih dulu ke rumahnya. Dia segera melihat monitor pelacak karena sebelumnya Beng sudah memberikan gelang GPS pada Yunji. Tanpa membuang waktu, Beng segera berangkat ke tempat di mana Yunji berada. Ternyata mereka membawa Yunji ke tempat prostitusi yang membuatnya segera masuk ke dalam. Saat Beng menyelamatkan teman Yunji yang hendak dilecehkan oleh pria bejat, Beng mendengar Soyun yang hendak kabur. Akan tetapi Beng berhasil menangkapnya. Beng segera menyandera Soyun untuk meminta keterangan di mana Yunji berada. Dengan sedikit siksaan, Soyun memberitahu alamat tempat Yunji dibawa kakaknya dan anak buahnya. Saat akan pergi, Beng mengatakan pada Soyun kalau dia sudah menghubungi polisi agar memintanya membawa ambulan untuk segera mengobati Soyun. Sebab Beng masih punya hati nurani yang tidak ingin menyakiti seseorang. Beng segera bergerak ke lokasi tempat prostitusi perdagangan manusia sesuai informasi yang diberikan Soyun. Setiba di sana, ternyata Beng sudah diketahui akan datang dan segera dihalangi para anak buah kakak Soyun. Dengan keahlian Beng, terlihat tanpa beban dia melumpuhkan semua para anggota tersebut. Di sisi lain, detektif Lee yang dihubungi Beng terkejut melihat sikap nekat Beng yang melukai Soyun hingga meninggal karena kehabisan darah. Di hotel prostitusi, Beng terus menghajar para anak buah kakak Soyun. Saat menyisakan 3 anggota yang hendak kabur, Beng langsung menangkap mereka dan meminta keterangan mereka untuk memberitahu di mana Yunji dibawa dan disembunyikan. Mereka memberitahu kalau Yunji dan anak tawanan yang lain akan dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan ke Rusia melalui pelabuhan kapal besok pagi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tiba-tiba salah seorang anak buah andalan para pedagang manusia tersebut yang bernama Leon, dia menantang Beng untuk kembali bertarung dengannya, yang merasa kalau Beng lawan yang cukup seimbang dengannya. Saat pertarungan yang pertama, Beng langsung lari ke dalam hotel dan bertarung di dalam. Akhirnya, Beng berhasil melumpuhkan Leon dengan cara mencekiknya. Saat akan pergi, tiba-tiba detektif Lee datang dan menurunkan pistol pada Beng, mengatakan kalau Beng harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan yang dilakukannya, termasuk pembunuhan kelima pria di sebuah bangunan tempo hari. Dengan cepat, tanpa detektif sadari, pistol yang digenggamnya direbut Beng dan segera menahan detektif untuk menunjukkan sesuatu padanya. Keesokan harinya, Beng dan detektif yang diborgol pergi ke sebuah pelabuhan.
Setelah mencari kapal dan kargo yang akan dibawa mereka ke Rusia, Beng akhirnya melihat Yunji yang berada di sebuah mobil dan langsung menabraknya hingga terbalik. Dengan cepat, Beng segera menghabisi mereka. Tidak berapa lama, kakak Soyun datang yang ingin menabrak Beng. Akan tetapi, dia berakhir sama dengan para anak buahnya. Ternyata, Beng mengetahui kalau Detektif Lee terlibat kasus perdagangan manusia sebagai pengamanan kelancaran penyelundupan perdagangan. Beng meminta Detektif Lee bekerja sama dengannya untuk mengungkap siapa dalang ini semua. Kalau tidak, tentunya Beng akan memenjarakan Detektif Lee dengan semua bukti di tangannya, serta menghapus namanya dari dugaan pembunuhan yang dilakukannya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Detektif Lee menyetujui penawaran Beng. Keesokan harinya di rumah sakit, Detektif Lee menemui Beng dan menanyakan dari mana dia mengetahui kalau Detektif Lee terlibat dalam kasus tersebut. Beng mengatakan kalau dia sebelumnya melihat mayat Soyun berada dalam bagasi mobil Detektif Lee. Padahal Beng sangat mengetahui kalau Soyun masih hidup saat dia tinggalkan. Beng meyakini kalau Detektif Lee akan membakar Soyun di tempat kremasi yang terdapat di belakang hotel. Karena detektif takut seandainya Soyun tetap hidup, tentunya dia akan memberitahu kalau Detektif Lee terlibat dalam bisnis perdagangan manusia internasional. Dan tentunya karirnya sebagai polisi hancur seketika. Mendengar penjelasan Beng, Detektif Lee tidak bisa mengelak dan hanya terdiam. Beng kembali berjanji tidak akan membongkar dan membocorkan semua kebusukannya, asalkan Detektif Lee membantunya untuk mencari siapa dalang dari penyelundupan perdagangan manusia. Detektif Lee setuju untuk membantu Beng mengungkap siapa orang tertinggi yang mengendalikan ini semua. Biarpun Detektif Lee juga belum pernah bertemu dengannya. Keesokan harinya, Beng pergi ke sebuah tempat seorang teman lama yang bernama Kim. Ternyata Beng dahulunya seorang pembunuh bayaran yang selalu mencari senjata ilegal di tempat Kim. Kali ini, Beng kembali meminta Kim memberikannya sebuah senjata sniper yang tentunya dengan harga yang sesuai pula. Keesokan malamnya, Beng pergi ke sebuah tempat yang diketahui salah seorang yang bernama Hyungju mengetahui di mana keberadaan pimpinan tertinggi mafia penyelundupan dari Detektif Lee. Dengan santai, Beng kembali menghabisi semua anggota mafia di sana. Hyungju tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memberikan informasi yang dia ketahui. Dan ternyata Beng juga menghabisi Hyungju. Di kediaman Kim, dia telah mempersiapkan senjata sniper yang dipesan Beng untuk kembali menghabisi orang-orang yang telah dia kantongi. Keesokan malamnya di tempat berbeda, terlihat seorang pemuda kaya yang bernama Jong-un sedang berpesta di villa mewahnya. Ternyata Jong-yun adalah ketua mafia perdagangan manusia yang selama ini diburu Beng. Ternyata Beng telah berada di lokasi dekat villa dan mulai menghabisi para penjaga di sana. Beng berhasil masuk ke dalam villa dan menghabisi satu persatu anak buah Jong-yun. Tidak berapa lama, Detektif Lee datang dan menodongkan pistol pada Beng. Dan ternyata dia mengkhianati kesepakatan dengan Beng. Karena Jong-un berjanji pada Detektif Lee akan menyelamatkannya dari semua tuduhan yang akan dipaparkan Beng. Sebab
Jong-un ternyata seorang hakim tertinggi di kotanya. Detektif Lee diperintahkan Jong-un membunuhnya di ruangan lain. Akan tetapi, Beng berhasil melumpuhkan Detektif Lee dan menghabisi para anggota Jong-un. Tak lama kemudian, Lion datang yang ternyata masih hidup dan kembali berduel dengan Beng. Terlihat mereka berdua sangat seimbang yang memiliki skill bertarung yang sepadan. Akan tetapi, tentunya Beng berhasil mengalahkan Lion dan memastikannya untuk benar-benar tewas. Beng kembali mencari Jong-un. Di ruangannya, dia terkejut kalau Beng masih hidup. Jong-un menawarkan perdamaian pada Beng dengan semua kekayaan yang dia miliki. Akan tetapi, dengan santai Beng menolak dan menghabisi Jong-un. Keesokan harinya di sebuah pulau tempat liburan Sunny dan temannya, teman Sunny yang bernama Susie minta izin pada Sunny pergi ke toilet. Ternyata dia ke mobilnya yang hendak menghubungi seseorang. Dengan mengejutkan, ternyata Beng telah berada di sana dan menodongkan pistol pada Susie. Diketahui Susie adalah pengelola dari bisnis tersebut yang diberitahu oleh Jong-un. Susie juga berencana akan menjual istri Beng ke luar negeri, termasuk anaknya sendiri, Young-ji, yang ternyata anak angkatnya. Beng menyuruh Susie melajukan mobilnya ke tempat sepi dan membunuhnya. Mulai saat itu, Beng dan istrinya mengangkat Yun-li menjadi anaknya, dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Sekejam apapun dan seburuk apapun seseorang, pasti dalam lubuk hatinya yang paling dalam memiliki sisi kelembutan juga, yang ingin jadi lebih baik untuk orang lain. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.